Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penyengat bawa oleh-oleh roti, jawab salamnya kurang semangat, kita ulang satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penyengat bawa oleh-oleh tomat, jawab salamnya semangat, saya doakan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Bu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu bihi sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat beriktikaf di masjid ini selama ada di dalam masjid sunnah karena Allah Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi liridha'illahi ta'ala wa inayatihi wa bisyafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa rabbul hajat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
la ilaha illallah, la matluba illallah, dikerjakan ini amalan karena perintah Allah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, dikerjakan ini amalan mengharap ridhonya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, astagfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bibismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibana wa nabiyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Ketua Taklim beserta para pengurusnya, semoga semuanya senantiasa sehat walafiat, panjang usia yang barokah, dimudahkan segala urusannya oleh Allah. Ibu-ibu jamaah
sore hari Jumat yang penuh barokah ini, Umi Tika, semuanya yang saya hormati, mudah-mudahan semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahirnya, sehat batinnya, sehat jasmani rohaninya, sehat pikirannya, sehat jiwa raganya, sehat dompetnya. Amin. Kenapa kalau dengan dompet aminnya beda? Kenapa? Itulah vitamin D yang bikin hidup lebih hidup. Betul tidak Bu? Lagi apa namanya, demam, suami bawa amplop coklat isinya 10 juta. Ibu yang demam langsung seger tidak? Seger? Seger. Karena itulah jangan dibawa ke dokter. Kalau lagi demam bawanya ke toko Banda Baru di Panindo, ya Bu. Itu bikin langsung cepat hilang demamnya, dijamin 100%. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan lindungan Allah, diberikan kemudahan segala urusan oleh Allah, dan silaturahmi kita silaturahmi yang penuh barokah, silaturahmi yang diridhoi oleh Allah, menjadi jalan kita diberikan kesehatan. Yang sakit tadi datang ke sini agak cenat-cenut atau sakit lutut, kan biasanya kalau usia udah 40 ke atas mulai apa-apa terasa. Betul tidak Bu? Ada yang sudah sakit lututnya? Itu berarti SMS dari Allah. Alhamdulillah. Karena biasanya kalau sedang ada yang dirasa sering ucap, betul tidak? Astagfirullah, ini badan sakit, minimal mau istighfar. Coba kalau sehat aja terus, kadang lupa, kadang sholat pun nanti nunggu lagi, masih nanggung. HP-nya belum mati, belum belum ngehang, HP-nya masih terus main HP. Itu kalau lagi sehat. Jadi mudah-mudahan dengan silaturahmi kita di sore hari ini, yang sakit Allah sehatkan, amin. Yang sedih Allah bahagiakan, amin. Yang sempit Allah lapangkan, amin. Yang susah Allah mudahkan, amin. Yang sedang terlilit hutang besok jatuh tempo, Allah Maha Kaya, luaskan rezeki kita bisa lunas hutang-hutangnya, amin ya rabbal alamin. Punya hutang ibu punya? Sedikit atau banyak? Mau cepat lunas? Mau tidak? Mau tidak? Kalau mau dikasih resepnya, mau diamalkan, ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bayarin. Punya hutang bayar ibu. Kalau sudah lunas jangan hutang lagi, dijamin lunas. Kalau lagi bingung mikirin hutang-hutang, gak usah dipikirin, hutang itu dibayarin. Dipikirin bikin stres, dipikirin bikin bingung, betul tidak? Tapi gimana enggak dipikirin pun kepikiran. Ingat kepada Allah yang meluaskan rezeki. Siapa ibu? Yang memudahkan urusan siapa? Allah. Kalau Allah sudah memudahkan urusan kita, semuanya dijamin beres. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabat, keluarga, tabi'in, tabi'at, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan hari Jumat yang penuh berkah ini, saya diminta oleh Ibu Ketua untuk membawakan tema fikih wanita.
tapi fokus di bab mandi besar katanya ya Bu ya. Karena fikih wanita itu kan luas, dimulai dari bab haid, nifas, wiladah, istihadah. Nanti insya Allah kapan-kapan ketemu lagi ya. Sekarang kita bahas masalah bab mandi besar. Ada lagi yang menyebutnya bab mandi wajib ya Bu ya. Sebelum masuk ke mandi wajib, apa syarat-syarat mandi wajib? Apa syarat sah mandi wajib? Kita bahas sedikit apa saja yang mewajibkan kita mandi wajib. Semuanya ada 6. Jadi yang 6 ini disebut junub. Junub itu adalah hadas besar yang mewajibkan kita mandi wajib. Hadas itu kan ada 2 ya Bu. Hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil hilang dengan berwudu, hadas besar hilang dengan mandi besar. Kita fokus di mandi besar dulu. Apa saja yang 6 ini yang mewajibkan kita mandi besar atau mandi wajib atau mandi junub? Yang pertama, berhubungan suami istri. Ya Bu, berhubungan suami istri di sini dijelaskan mau sampai keluar air mani atau tidak. Kalau 2 kemaluan sudah bertemu, wajib mandi. Saya ulang lagi. Kalau yang pertama yang mewajibkan mandi besar adalah berhubungan suami istri. Perlu digarisbawahi, berhubungan suami istri yang mewajibkan kita mandi tidak mesti harus keluar air mani. Tidak keluar air mani pun, bahkan baru bersentuhan 2 kelamin suami istri wajib mandi. Tuh, awas, banyak yang salah paham. Ada yang curhat ke saya begini, Umi, saya mau curhat tapi malu katanya. Tapi udahlah, daripada saya salah saya curhat. Oke, apa Bu? Suami saya tadi malam minta jatah. Ketika di pertengahan jalan, ini keluar nggak? Kalau fikih itu agak jorok, tapi kalau fikih memang harus dijelaskan Bu. Ya, jadi aduh ini kok ngajinya kayak gini. Memang fikih seperti ini. Apalagi kalau dalam-dalamnya luar biasa. Nanti mandi wajib itu apa saja yang harus terbasuh. Termasuk kemaluan kita yang wajib terbasuh ketika kita jongkok. Sampai berapa senti yang terlihat dari luar itu dihukumi tubuh bagian luar yang wajib dialirkan airnya. Itu sedetil itu fikih itu ya Bu. Ulangi lagi ke curhat ibu tadi biar gak panjang. Jadi kata ibu tadi malam suami saya minta jatah. Ya, terus di pertengahan jalan lagi nanggung-nanggungnya suami saya malah udahan. Kenapa? Katanya pusing mikirin cicilan BTN. Yang tadinya semangat jadi lemes katanya gitu. Sudah masuk, sudah baru setengah. Nah, Umi, saya itu mandi wajib, tapi suami tidak mandi. Kata suami begini, gak usah mandi lah deh, kan gak sampai keluar air maninya. Berhubung tidak tahu, si suami tersebut tidak mandi. Dia melakukan sholat subuh, karena kan ngajinya pagi. Jadi kata saya, ibu kasih tahu suaminya, pulang kerja suruh mandi besar, kodok sholat subuh, duhur, asar, ya Bu. Karena meskipun tidak sampai keluar air mani, yang namanya masuk, meskipun tidak masuk bahkan baru bersentuhan, itu sudah mewajibkan mandi wajib. Jadi ibu nih yang ngaji nih, sebenarnya kan ngaji fikih ini kewajiban suami yang mengajarkan ibu ketua. Ibu nikah sudah berapa tahun? Sudah ada yang 20 tahun, 16 tahun, 17 tahun, 13 tahun. Dalam 1 minggu ibu diajarin sama suami sholat berapa kali? Hah? Gak pernah?
Jadi gimana? Ngerti-ngerti sendiri aja kata ibu. Yang penting suami saya cari uang, biar banyak uang, saya pengajian. Nah, berhubung si suaminya nggak ada waktu ngajarin ibu, ngajarin wudu, ngajarin sholat, ngajarin mandi wajib. Kalau ada waktu ikut ngaji. Kenapa? Dengan kita istiqomah ikut ke pengajian, ini salah satu bakti kita kepada suami. Kenapa dikategorikan masuk bakti kita kepada suami? Nanti di akhirat, di hisaban amal, suami akan dimintai pertanggungjawaban sholat istri gimana, wudu istrinya bagaimana, dan lain sebagainya. Kalau kita mau ngaji, lalu kita mempraktekkan fikih yang kita kaji, insya Allah itu mengurangi hisaban nanti suami di hadapan Allah Subhanahu. Makanya ibu kalau ngaji ini adalah salah satu bakti ke suami, tanda sayang ke suami. Jadi sayang ke suami itu nggak mesti masak tiap hari saja, bikinin kopi, termasuk ngaji biar ibu ngerti mengamalkan apa yang dikaji, itu pun sebagai tanda bakti kepada suami. Karena sebenarnya wudu kita, sholat kita, mandi wajib kita, kewajiban suami yang mengajari kita. Berhubung suami kita sibuk cari uang, ya udah, kalau ada waktu ibu sisihkan waktunya untuk datang ke pengajian. Jadi tadi yang pertama apa Bu yang mewajibkan mandi besar? Berhubungan suami istri, meski tidak sampai keluar air mani, boro-boro masuk semuanya, masuk setengahnya, bahkan baru nempel pun itu sudah wajib mandi. Nah ibu, suatu saat ibu mengalami seperti ini, kalau si suami belum paham, ibu kasih tahu, mandi pak, gitu ya. Yang kedua, yang mewajibkan mandi wajib, mandi besar, mandi dulu adalah keluar air mani, ya Bu. Air atau cairan yang keluar dari kemaluan kita terbagi 3 macam. Yang pertama air mani. Air mani itu suci, tapi dia wajib mandi bila kita mau sholat. Yang kedua air madi. Air madi adalah air rangsangan. Ketika libido naik, ya Bu ya, itu namanya air madi dan najis kalau kena ke celana dalam. Kalau mau sholat celana dalamnya jangan dipakai. Yang ketiga air wadi. Air wadi kita biasa menyebutnya keputihan. Jadi ibu-ibu kalau sehari-hari kalau ke pasar nganter anak pakai celana dalam, lalu celana dalamnya tidak dipakai panty liner ya, lalu sudah kena ke keputihan, nanti kalau mau sholat duhur ibu ganti celana dalamnya. Lebih baik tidak memakai celana dalam sholatnya daripada memakai celana dalam yang sudah terkena air wadi. Nah, jadi ibu kalau jalan-jalan ke mall nih, awas. Kalau jalan-jalan itu kan judulnya healing, betul tidak Bu? Healing itu refreshing katanya, biar biar nggak mumet, hiburan. Ingat, kita healing, sholat nggak dikerjakan, pulang tambah stres lagi nanti. Kalau kita jalan-jalan ke mall, sudah datang waktu sholat, cari dulu musola sholat. Kalau celana dalam kita sudah terkena keputihan atau disebutnya air wadi, maka celana dalam kita nggak boleh dipakai sholat. Buka saja dulu, masukkan dulu ke tas Hermes ibu, anti maling ya. Nanti sudah sholat ke kamar mandi lagi, pakai lagi celana dalamnya. Begitu Bu, karena lebih baik tidak memakai celana dalam daripada pakai celana dalam yang sudah terkena keputihan. Nah jadi yang 3 ini, yang 2 hukumnya najis. Kalau terkena ini celana dalam tidak boleh dipakai sholat dan wajib wudu. Yang pertama tadi air mani itu suci loh Bu. Air mani kena tidak, di bawah sholat pun tidak masalah. Cuma kan kalau air mani biasanya sudah tercampur dengan air madi. Nah,
meskipun air mani hukumnya suci, tetap kalau mau sholat itu yang mewajibkan mandi wajib. Ya Bu ya, paham tidak? Jadi cairan yang keluar dari farji kita pun itu ada 3 macamnya. Air mani hukumnya suci, tapi dia wajib mandi. Air wadi hukumnya najis. Kalau mau sholat wudu dulu, dan celana dalam yang sudah terkena air wadi dan air madi tidak boleh dipakai sholat. Itulah yang mewajibkan mandi wajib. Yang kedua adalah air mani. Baik air mani keluarnya secara normal, hasil hubungan suami istri, atau mimpi, ibu siang-siang mimpi, lalu mimpi dengan syahrukan, bangun-bangun basah, mimpi basah disebutnya ya. Nah itu wajib mandi. Nah ini anak-anak kita pun ibu harus dikasih tahu, karena ini bukan hal yang tabu. Mengenalkan anak-anak kepada kewajiban mandi wajib itu kewajiban kita. Apalagi maaf sekarang zaman HP ya Bu ya, nggak tahu apa yang ditonton oleh mereka, nggak tahu mereka buka apa, sehingga zaman sekarang anak-anak haid pun semakin cepat ya. SD kelas 6 pun sudah ada yang haid sekarang, bahkan SD kelas 5 katanya. Zaman dulu kita kan masuk SMP, SMA baru haid. Nah itu kalau ada yang belum haid tapi belum 15 tahun, dia sudah mimpi basah, dia sudah dikategorikan balik. Nah itu nanti bahasanya beda lagi. Yang ketiga, yang mewajibkan mandi besar, yang ketiga adalah haid. Setelah haid bersih, setelah haid rapi, maka wajib mandi besar. Untuk kehati-hatian, wanita yang sedang haid ketika mau mandi, jangan dulu mandi besar sebelum memeriksa pakai tisu ke dalam. Karena dulu dicontohkan oleh ibunda kita semuanya, yakni Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah ketika sudah haid mau mandi wajib, beliau mengambil kain putih lalu dimasukkan ke dalam untuk memastikan apakah sudah boleh mandi atau belum. Kenapa? Karena bisa jadi di celana dalam kita sudah bersih kok, nggak ada bercak, nggak ada apa, tapi pas dimasukin tisu ke dalam atau kapas bahkan masih bercak coklat, itu kan masih darah, masih merah, itu masih darah, berarti masih haid. Orang yang maksa lagi haid mandinya sah nggak Bu? Enggak, malah jadi berdosa. Orang junub mandi besar itu haram. Ibu lagi haid lalu mandi besar sama keramas beda ya Bu ya. Kalau mandi besar, mandi yang disertai niat. Kalau mandi keramas, mandi tapi tidak disertai niat. Orang haid boleh enggak keramas? Boleh. Yang tidak boleh itu mandi besar. Awas, bedakan. Mandi junub, mandi yang disertai niat menghilangkan junub. Keramas, mandi seluruh tubuh, mengalirkan air ke seluruh tubuh tapi tidak disertai niat menghilangkan hadas besar. Jadi kalau ibu mau mandi besar dari haid, periksa dulu ke dalam pakai tisu atau pakai kapas. Kalau tisu kita sudah bersih, sudah tidak ada bercak sedikit pun, sudah tidak ada cairan yang bau amis darah, maka langsung di sana kita wajib mandi. Yang keempat, yang mewajibkan mandi besar adalah nifas. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan, baik proses melahirkan normal atau sesar atau keguguran. Kapan mandi besar dari nifas? Nanti kalau darah sudah benar-benar bersih baru boleh mandi nifas. Yang kelima, wiladah. Yang kelima yang mewajibkan mandi besar adalah wiladah. Wiladah itu apa? Darah melahirkan. Apa bedanya dengan nifas? Darah wiladah, darah yang menyertai bayi keluar. Darah nifas
nifas darah yang keluar setelah bayi keluar. Nah, jadi wiladah dan nifas ini dua-duanya wajib mandi. Cuma yang menjadi catatan, kalau kita habis melahirkan tidak disusul dengan darah nifas, maka mandi wiladahnya harus seketika. Baik melahirkan sesar atau melahirkan normal, kalau habis melahirkan brojol bayi keluar tidak disusul darah nifas, wajib langsung mandi wiladah. Nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari anil wiladati fardholillahi ta'ala. Kalau disusul nifas, maka mandinya nanti nunggu nifas bersih. Cuma jarang ya Bu ya. Sekarang orang melahirkan pasti langsung disusul darah nifas. Tapi ada nggak contohnya? Ada. Siapa yang mencontohkan? Yaitu putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Siti Fatimah Zahra. Siti Fatimah waktu melahirkan Sayyidina Hasan Husain waktu maghrib ke Isya, ibu pendek atau panjang waktunya? Pendek. Tol pun sakit perut melahirkan kontraksi waktu maghrib, tapi Siti Fatimah bisa langsung melaksanakan sholat maghrib. Coba bayangkan Bu, maghrib ke Isya kan kurang lebih 1 jam ya Bu ya, tapi melahirkan di waktu maghrib masih bisa keburu sholat maghrib. Kenapa? Karena Siti Fatimah tidak mengalami nifas. Nifasnya seketika, langsung brojol Sayyidina Hasan Husain keluar, langsung bersih darah, langsung bisa mandi wajib, langsung bisa sholat maghrib. Bahkan Siti Fatimah Zahra kenapa dipanggil oleh Rasulullah panggilan sayang Az-Zahra? Karena selama hidupnya tidak pernah haid. Makanya disebutnya Az-Zahra. Az-Zahra itu kan bunga yang wangi. Kalau darah haid itu kan amis ya Bu ya, bau 7 rupa, betul tidak? Makanya kalau kita lagi haid, suami kan lagi libur, pandai-pandailah, pandai agar suami tidak bisa menyentuh kita pun enak dipandang ya Bu. Serot minyak wangi dekat suami biar tidak bau 7 rupa, menyenangkan pandangan suami. Karena kita lagi libur kan, tidak boleh diapa-apain kalau lagi haid. Nah itulah perbedaan antara darah wiladah dan darah nifas. Darah wiladah adalah darah yang menyertai keluarnya bayi. Darah nifas adalah darah yang keluar setelah bayi keluar. Kalau nifas nyambung wiladah nyambung ke nifas, mandinya nanti aja sekalian setelah nifas bersih. Itu yang 5. Yang terakhir yang wajib mandi besar adalah orang meninggal alias mayit. Nomor 1 sampai 5 mandi sendiri. Nomor 6 dimandikan. Ibu-ibu masih mau mandi sendiri atau dimandikan? Mandi sendiri ya Bu ya. Insya Allah semuanya sehat, panjang umur yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana syarat sah mandi wajib? Hanya 2. Di dalam kitab Safinah disebutkan syarat sah rukun mandi wajib hanya 2. Yang pertama niat, yang kedua mengalirkan air ke seluruh tubuh. Disunahkan dari bagian tubuh sebelah atas. Sudah cukup 2 saja. Niat dan mengalirkan air ke seluruh tubuh. Adapun sunnahnya mandi wajib, sebelumnya disunahkan cuci tangan. Ini sunnah ya Bu. Jadi kalau ibu dalam keadaan darurat atau dalam keadaan air sedikit, dalam keadaan mepet waktu mau sholat, langsung ambil yang wajibnya saja. Niat plus mengalirkan air ke seluruh tubuh sudah cukup. Tapi kalau ibu waktunya lagi leluasa, ambil keutamaannya cuci tangan dulu ya Bu. Setelah cuci tangan, bersihkan kemaluan. Setelah bersihkan kemaluan, lihat kuku-kuku takut panjang masih banyak kotoran. Setelah begitu wudu, seperti wudunya orang mau sholat. Bahkan
mudah-mudahan nambah ilmu. Ketika sudah berhubungan suami istri, suami minta jatah kedua, sunnah wudu dulu. Makruh mengulang bersenggama tanpa disela-sela oleh wudu. Kenapa? Karena wudu adalah salah satu cara untuk menaikkan lagi gairah berhubungan suami istri. Ya Bu, jadi kalau suami noel-noel lagi bentar Pak, mau wudu dulu Pak. Papa juga wudu. Nah gitu ya Bu, itu sunnahnya. Tapi kadang udahlah satu aja kata ibu. Apalagi faktor umur ya. Itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ambil niatnya? Ambil niatnya bareng dengan mengalirkan air ke tubuh kita. Ambil gayung kalau pakai gayung, buka shower kalau pakai shower, pas air kena ke badan kita, di sanalah kita ambil niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari fardolillahi ta'ala. Cukup, tidak disebutkan rincian junubnya juga sah. Tapi kalau ibu mau dirinci, anil haidi, anil jimai, an khurujil mani, anil nifasi, anil wiladati boleh. Tapi kalau ibu tidak dirinci junubnya satu persatu, sah-sah saja. Karena kalau kita sudah niat mandi besar menghilangkan hadas besar, semua hadas tercakup, semua hadas hangus dengan satu kali mandi. Sebab ada beberapa hadas besar yang bisa hilang dengan satu mandi. Jadi yang pertama niat, coba ibu sama-sama baca. Nawaitul ghusla liraf'il hadatil akbari fardhu lillahi ta'ala. Yang paling pentingnya sebutan fardhonya ya Bu ya. Karena kalau fardhonya tidak dibawa nanti jatuhnya jadi mandi sunnah, tidak hilang junubnya. Lalu setelah niat dapat, alirkan air 3 kali ya Bu ya. 1, 2, 3 dari atas utamanya. Tapi kalau mau dari bawah dulu boleh. Sebab kan menurut kedokteran kalau kita mandinya jam 2 bangun tidur itu katanya badan kita lagi panas-panasnya. Kalau dialirkan air dari atas, takutnya banyak orang kan yang jatuh di kamar mandi yang satu gara-gara kaget dengan dengan air itu kan dingin, badan kita lagi panas pas bangun tidur, maka dari bawah nggak apa-apa. Yang penting kan dapat niatnya pas air kena ke tubuh kita. Tapi kalau lebih utamanya lagi memang dari atas. Kenapa dari atas? Biar mengalir air dari atas ke bawah. Nah, kalau ibu sudah mengalirkan air ke badan, jangan dulu bersinggungan dengan sampo. Jangan dulu bersinggungan dengan sabun. Kalau belum yakin semua badan kita teraliri air, jadi jangan dulu sampoan, jangan dulu sabunan. Pokoknya yakinkan semua tubuh kita sudah teraliri air. Awas ya Bu, bukan mengusap, tapi mengaliri. Maaf, yang kayak saya badan besar pasti banyak lipatannya kan. Nah itu hati-hati, harus dialirkan airnya pakai gayung atau pakai shower. Dan maaf, termasuk anggota luar yang wajib terbasuh ketika mandi adalah kemaluan kita depan atau belakang. Ukuran kemaluan depan yang wajib teraliri air ketika kita jongkok seukuran berapa terlihat. Tapi jangan dipakai kaca, nggak usah ya. Kata ibu, mentang-mentang mau ngamalin fikih, mana tolong ambilkan kaca nak, buat apa mah? Udah ada deh katanya. Ambil lagi penggaris berapa senti ya, nggak usah kayak gitu. Pokoknya mainnya feeling lah. Sekira kita jongkok itu terlihat dari orang di depan kita, maka itu wajib teraliri air karena termasuk anggota luar, termasuk yang di belakang. Maaf, tempat keluarnya BAB kita itu sudah termasuk bagian luar, berarti pas mau mandi ngeden ya Bu.
teraliri air dulu, itu yang di belakang, ngeden dulu. Karena ini memang hukum ya Bu. Kadang aduh kok gitu amat sih, ribet. Enggak ribet, karena ini urusannya dengan sholat, erat kaitannya dengan hubungan kita dengan suami istri. Kalau mandi kita sah, sholat kita sah. Kalau mandi kita sah, suami kita minta jatah, melayaninya jadi ibadah, betul tidak? Tapi kalau kita sembrono, tidak hati-hati, mandi asal mandi, belum teralir air semua, sudah sampoan, sudah sabunan, sehingga airnya tidak air murni. Kan air yang bisa menghilangkan hadas itu air yang tidak berubah rasa, warna, dan apa? Bau. Kalau sudah teralir sampo ya udah, jadinya airnya sudah tidak air apalagi air suci dan mensucikan lagi. Makanya itulah yang sangat penting. Makanya ibu, ketika ibu mau mandi besar, sebelum mandi besar disunahkan dulu pipis, dan setelah pipis berdehem 3 kali. Bahkan ketika ibu pipis biasa, pipis hari-hari itu nggak mandi besar pun disunahkan berdehem 3 kali. Kenapa? Biar otot-otot yang mencengkram air pipis kita yang masih di dalam keluar. Kalau laki-laki kan sunahnya diurut ya. Nah kalau laki-laki habis pipis sunahnya diurut, biar mengeluarkan semua najis yang masih tersimpan di dalam yang harusnya keluar. Kalau kita perempuan berdehem 3 kali biar keluar semua najis di dalam. Kenapa? Kalau kita tidak hati-hati, contoh Bu, ini contoh lagi sholat, makan semuanya udah pada melahirkan ya, betul nggak? Berarti kan sudah tidak mengatuk lagi. Contoh kalau lagi sholat begini nih, ruku, Allahu Akbar, lagi ruku aman-aman aja, pas naik ke itidal, Sami Allahu liman hamidah, kadang kayak ada angin dari kemaluan depan, bunyinya gini, benar. Umi pengalaman, mama juga pengalaman pasti itu. Karena begini, yang tadinya gini, pas diginiin agak renggang kan, nanti naik lagi gitu. Nah itu kadang suka ditanyakan, Umi itu batal nggak? Enggak. Kalau kitanya sudah hati-hati, sudah berdehem, maka yang keluar itu adalah angin. Yang keluar itu air bekas cebok kita. Yang dikhawatirkan kalau tidak berdehem, ada yang keluar itu air pipis atau air najis. Itulah ibu-ibu, syarat sah mandi besar hanya 2. Yang pertama niat mandi besar dibarengi dengan mengalirkan air ke seluruh tubuh. Ingat, jangan dulu sampoan, jangan dulu sabunan sebelum tubuh kita yakin teraliri air semuanya, termasuk lipatan badan kita, selangkangan belakang lutut, ketiak, bawah payudara, terus semuanya wajib teraliri air. Bahkan kemaluan depan dan belakang itu termasuk daerah luar yang wajib teraliri air. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum ditutup doa, ada yang mau ditanyakan? Ya. Sudah pada malu, jangan malu-malu ya. Biasanya jadi cahaya untuk orang lain, itu nanti jadi amal jariah. Oh, ini dulu. Nah, itu dulu yang duluan. Waalaikumsalam. Iya, Ibu maju aja. Iya. Mengeluarkan darah selama 3 bulan. Masya Allah ya. Sudah itu aja. Usia 50 menjelang 60 sudah masa-masa menopause. Tapi dalam kitab fikih
batasan usia menopause itu 63-64 dalam kitab fikih. Cuma mungkin kita harus sadari zaman sekarang mungkin dari pola makanan, dari pola istirahat kita, dari pola hidup mengakibatkan pergeseran menopause semakin cepat. Bahkan tadi pun haid kan, haid pun anak-anak semakin cepat. Untuk yang ibu tanyakan, bagaimana kalau keluar darah 3 bulan non-stop? Maka kita ambil kebiasaan ibu haid biasanya dulu sebelum masa-masa menopause atau lagi lancar-lancarnya haid. Berapa hari ibu haid dalam sebulan? Berapa? 9 hari. Berarti dalam kurun 3 bulan yang 9 hari haid, yang sisanya istihadah. Itu namanya istihadah sugro, ya Bu. Nanti panjang lagi penjelasannya. Pokoknya intinya yang 3 bulan tadi yang berdarah terus nonstop, setiap 9 hari setiap bulannya haid, sisanya istihadah. Begitu per bulannya. Karena kalau kita melihat keadaan ibu yang 3 bulan nonstop, maka kita ambilnya istihadah, kebiasaan ibu haid berapa, maka itulah haid ibu, sisanya istihadah. Jadi kalau ibu meskipun darah masih keluar kencang, itu tetap wajib sholat. Yang penting yang 9 harinya itu darah haid ibu, sisanya meskipun deras-deras tetap wajib sholat. Apa? Darahnya bergumpal meskipun karena itu gimana ya, kalau seperti itu berarti termasuk istihadahnya istihadah kubro yang susah untuk dipisahkan. Jadi ngambilnya kebiasaan haid ibu berapa, sisanya istihadah gitu. Insya Allah lah, karena Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan hambanya. Insya Allah dengan ibu bersabar, ketika mau sholat harus ganti balut beberapa kali, bahkan kalau mengumpal-umpal kan berarti setiap sholat ibu keluar darah terus. Insya Allah itu dicatat pahala kebaikan. Tapi nanti kalau sudah berhenti udah berhenti darahnya keluar, ibu ganti lagi sholat yang tadi dikerjakan. Karena sholat ibu dalam keadaan darah bergumpal-gumpal hanya termasuk sholat lihurmatil waktu, sholat untuk menghormat waktu. Sebab begini, ibu kan payah, ibu sudah wudu baru Allahu Akbar keluar lagi, mau wudu lagi keluar Allahu Akbar, sementara pekerjaan ibu banyak. Nah maka ibu nanti catat aja berapa hari ketika ibu mengerjakan sholat dalam keadaan darah bergumpal-gumpal. Nanti setelah selesai ibu darahnya bersih, bisa dicicil untuk mengkodok sholat yang ibu kerjakan waktu darah keluar banyak. Pakai pempes, iya nggak apa-apa, pakai pempes aja. Ya kebayang lah Bu kalau bergumpal-gumpal seperti orang baru melahirkan saking banyaknya ya. Tapi ibu sudah periksa, tidak ada riwayat penyakit dalam. Oh tidak ada, berarti alhamdulillah ya ibu sehat. Nah itu mungkin ini ajalah ambil hikmahnya. Itu termasuknya udzur syar'i kan, udzur syar'i, dan semua kejadian adalah yang terbaik untuk kita. Ibu sabar, insya Allah dengan sabarnya ibu akan mendapat pahala kebaikan dari Allah ya Bu. Sama-sama, semoga sehat selalu Bu. Silakan. Iya. Apa? Ada yang bilang kan 40 hari. Iya. Pakai aja nggak apa-apa. Nggak apa, nggak dengar. Nah, ibu-ibu yang setar. Oh, alhamdulillah. Ini pertanyaan ibu dipertanyakan di setiap saya ngisi pengajian fikih wanita. Banyak yang salah paham, dikiranya batasan nifas itu 40 hari. 40 hari batasan nifas itu kebiasaan. Bukan patokan setiap yang melahirkan harus 40 hari.
karena waktu nifas itu terbagi 3. Ya Bu, dalam kitab fikih madzhab Imam Syafi'i, nifas paling sedikit ukurannya seketika. Seperti tadi, Siti Fatimah melahirkan langsung bersih. Yang kedua, kebiasaan waktu nifas 40 hari 40 malam, kebanyakan wanita. Tapi tidak mesti, karena nanti kita lihatnya bukan ke waktunya, tapi ke keadaan darahnya. Yang terakhir paling lama waktu nifas 60 hari 60 malam, 2 bulan loh Bu. Jadi kalau darah nifas kita baru seminggu melahirkan udah bersih, ditunggu nggak keluar-keluar lagi, ya sudah wajib mandi. Sama dengan haid. Haid kan paling lama 15 hari, betul tidak Bu? Kalau lebih dari 15 hari namanya darah istihadah. Wajib mandi, wajib sholat dan lain sebagainya. Darah nifas pun demikian. Paling lama darah nifas 60 hari, lebih dari 60 hari namanya darah istihadah atau darah penyakit. Nah, dalam keadaan seperti ini jangan melihat waktunya, patokan kita ke darahnya. Jadi meski kita melahirkan baru 2 minggu, darah sudah bersih, ya sudah, mandi saja. Kebanyakan yang salah paham, darah sudah bersih dari seminggu yang lalu, berhubung kata neneknya harus 40 hari, jadi enggak sholat, enggak mandi, enggak puasa. Kalau Ramadan kan katanya belum 40 hari. Itulah yang salah paham. Jadi darah nifas maupun darah haid tidak terpatok kepada waktunya, tapi ke darahnya. Kalau nifas ada yang seminggu, kalau sudah bersih ya sudah mandi. Ada juga yang nifasnya sampai 40 hari, ya berarti tunggu sampai darah nifasnya benar-benar bersih. Ada pula yang nifasnya hanya 3 hari, ya kalau sudah bersih langsung mandi. Tidak boleh menunggu 40 hari kalau darahnya sudah betul-betul bersih, tidak keluar lagi. Nah, ini perlu disampaikan ibu-ibu. Nanti ibu-ibu punya menantu perempuan atau anak perempuan yang melahirkan, jangan sampai kesalahpahaman ini turun-temurun sehingga banyak sholat-sholat wajib yang terbengkalai gara-gara ketidaktahuan kita. Ya Bu, kalau darah bersih mandi, sholat, itu aja. Waalaikumsalam. Apa? Enggak dengar. Halo. Bagaimana hukumnya menunda mandi junub? Junub dari apa dulu? Haid atau berhubungan suami istri? Oh, berhubungan suami istri. Kondisional ya Bu. Kalau tidak ada kepentingan lalu kita menunda-nunda haram. Kalau ada kepentingan seperti maaf, di bulan Ramadan tidak bisa berhubungan suami istri di siang hari, betul? Maka kita berhubungannya di malam hari. Biasanya habis taraweh capek, nanti 2:30 toel-toel, nah lanjutlah. Ketika sudah toel-toel 3:30 bukannya langsung mandi, malah ketiduran, mungkin capek ya Bu ya. Pas bangun dibangunkan oleh suara imsak. Nah, imsak ke subuh berapa menit Bu kira-kira? 10 menit. Kalau ibu mandi tidak sahur, nah maka ibu milihnya sahur dulu. Karena sahur juga sunnah. Mau puasa kita di hari itu, nanti mandinya setelah sahur. Bahkan kalau kesiangan subuh pun, kesiangan langsung adzan, terdengar adzan, ibu tidak sahur. Tidak boleh sahur kalau sudah adzan, langsung mandi wajib, langsung puasa hari itu. Jadi kondisional. Kalau sudah berhubungan suami istri, kalau menunda-nunda tidak ada alasan, haram hukumnya. Tapi kalau menunda-nunda karena ada alasan lain, seperti tadi milih sahur dulu, karena kalau mandi sahurnya gak keburu maka boleh. Ada hadis yang menyebutkan kalau
kalau belum mandi wajib setelah berhubungan suami istri, maka seluruh jagat raya beserta isinya melaknat wanita tersebut. Itu untuk orang yang ketika sudah berhubungan suami istri tidak mandi wajib. Mungkin ini contoh untuk orang-orang, maaf naudzubillah, yang PSK ya Bu ya. Kan kalau yang itu mana ngerti mandi wajib ya Bu ya. Jadi kalau untuk kita mah kondisional, melihat situasi aja. Kalau mepet ke subuh, mending sahur dulu baru mandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Ibu ulang lagi. Suaranya terlalu menggema. Ibu yang translate ini menolong saya. Ini jauh saja. Iya. Gimana kalau kita lagi haid, umpamanya haid itu udah 6 hari, biasa haidnya 6 hari. Tahu-taunya dia sudah mandi melaksanakan sholat, dia kata dua sholat maghrib kan. Iya. Tahu-taunya subuhnya keluar lagi haidnya. Iya. Gimana itu Ustazah? Mandi lagi. Berarti masih haid kan? Itu gara-gara berhubungan suami istri. Ujung-ujung keluar lagi. Hah? Enggak dengar benar. Oh begitu. Ibu, kalau haid kita ambil kebiasaan. Dari gadis kita biasanya haid berapa hari. Tapi ini tidak jadi catatan ya Bu. Sebab biasanya begini, dari gadis 7 hari. Kadang setelah melahirkan siklusnya beda lagi, jadi 9 hari. Pokoknya ibu patokan ke kebiasaan ibu haid berapa hari. Contoh seperti ibu tadi haidnya biasa tiap bulan 9 hari. Maka dia dalam waktu 7 hari ternyata darah gak keluar lagi. Apakah saya mandi aja atau nunggu sampai 9 hari? Ini pendapatnya dua ulama yang berpendapat, Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Imam Rafi'i dan Imam Nawawi dua-duanya masih muridnya Imam Syafi'i. Jadi butuh berbeda pendapat itu biasa. Satu guru, padahal satu guru, tapi dua murid ini beda pendapat itu udah biasa. Jadi tidak boleh ini kayaknya salah, enggak, karena dua-duanya punya dalil. Menurut Imam Rafi'i, kalau wanita yang biasa haid 9 hari baru 7 hari sudah bersih, kata Imam Rafi'i, tunggu dulu, jangan dulu mandi sampai 9 hari, karena biasanya juga 9 hari. Paham gak Bu? Menurut Imam Rafi'i, alasannya apa? Haram orang yang masih haid mandi. Kan memang biasanya 9 hari. Adapun nanti tidak keluar lagi, maka sholat yang tertinggal wajib diganti. Contoh ibu 7 hari sudah bersih, mau nunggu 9 hari, ditunggu hari ke-8, ditunggu hari ke-9, enggak keluar, mandi aja di hari ke-9, berarti sholat di hari ke-8, sholat di hari ke-9 wajib diganti. Itu Imam Rafi'i. Kata Imam Rafi'i, tunggu dulu, jangan dulu mandi. Kalau menurut Imam Nawawi sebaliknya, wanita yang biasa haid 9 hari, 7 hari sudah bersih, maka segera saja mandi. Ngapain nunggu yang gak pasti, kata Imam Nawawi. Kalau memang nanti keluar darah, yaitu urusan nanti. Yang penting udah diperiksa ke dalam, pakai tisu, pakai kapas, bersih, ya udah wajib mandi seketika. Nanti pas pada kenyataannya keluar lagi darah di hari ke-9, contoh ini di bulan Ramadan, berarti kita kan hari ke-8 puasa tuh, full puasanya karena sudah mandi.
di hari ke-9 keluar lagi darah haid, maka di tanggal ke-8 ini puasa kita tidak dihitung puasa, wajib dikodok nanti di setelah lebaran. Dua-duanya ada konsekuensinya. Silakan ibu mau ikut ke Imam Nawawi, silakan ibu ikut ke Imam Rabi, silakan. Dua-duanya masih madhab Imam Syafi'i. Masya Allah. Alhamdulillah. Kayaknya sudah sore Bu, udah gelap. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sama-sama tutup dengan istighfar sebanyak 3 kali, lanjut dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa lizawjina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum